Kamu siapa? Gatot Kaca. Datanglah! Nes, udah lo istirahat aja ya, biar gue yang urus Lea, oke? Oke, ya nggak apa-apa. Gue nggak percaya. Kok Rizky bisa setega itu sih? Dia nggak mau nolongin gue dan Lea. Padahal dia ada di sana. Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Bergeraklah pasukanku, wahai peti dan awan-awan hitam. Buatlah badai yang hebat. Hancurkan, buat semua orang ketakutan.
karena akulah penguasa langit dan bumi. Gajah. Mereka pikir bisa lolos dari sini. Sampai ke lubang semutku, aku akan mengejar kalian. Wahai pasukanku, wahai awan-awan hitam, wahai petir guntur, serang mereka! Wah! Gatot Kaca. Kenapa ini? Jalan! Ini belum berakhir. Tunggu pembahasanku. Lo lihat sendiri kan, Gatot Kaca itu nyelamatin kita lagi. Ya seperti yang lo pernah bilang, dia pahlawan. Karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kita semua. Tapi siapa sebenarnya dia ya? Siapa? Ya ampun, Le. Gue rasa nih, Le, satu orang pun juga nggak akan ada yang tahu tuh siapa. Tapi, Le, kok gue ngerasa aneh sih sama badai ini? Kayak ada kekuatan jahat gitu loh. Tapi siapa yang buat ya? Terima kasih, Krisku. Biar mereka tahu rasa semua. Biar mereka merasakan apa yang mereka sudah lakukan terhadapku. Kamu lihat kan kekuatanku, Anto? Kalau kamu beriman kepadaku, aku akan melindungimu. Sekarang, sebarkanlah berita ini.
Nes. Ada apa sih? Ada apa? Kok lu tuh bisa sih tenang-tenang kayak gini? Sementara lo sendiri tadi gue kan, gue sama Lea dalam bahaya. Dan lo apa? Nyuekin gue, tinggalin gue, bukan dibantuin. Gue pikir lo tuh cowok, tau gak? Ternyata apa? Nes. Aku... Ada apa? Gatot Kaca. Tadi pagi ada badai aneh menyerang sekolah, Pak. Apa? Badai aneh. Tadi benar-benar kacau. Nesa hampir saja disambar kilat, dan Rizky nggak sempat untuk berubah jadi Gatot Kaca. Semuanya berlangsung begitu cepat. Rizky terpaksa mengeluarkan sinar untuk melawan kilat-kilat itu. Dan karena itu Rizky nggak sempat untuk menyelamatkan Nesa, Pak. Tapi gadis itu selamat kan? Iya, Pak. Tapi Nesa jadi salah paham. Dia pikir Rizky tega untuk membiarkan dia celaka. Pak, pertarungan atau luka seberapa parahnya, Rizky sanggup menghadapinya. Tapi melihat sorot benci di mata Nesa tadi siang, andai saja Rizky bisa menceritakan yang sebenarnya pada Nesa, Pak. Hei, Rizky. Bapak tahu ini sangat berat sekali buat kamu. Tapi kamu harus paham. Salah satu tugas sejati seorang pahlawan adalah dia harus mampu menyembunyikan jasa bagi apa yang sudah dia berikan kepada dunia. Pasti dia libat. Hei, Katro! Gua denger kejadian kemarin. Tapi gua nggak heran kalau lo bakal bersikap seperti itu. Lo ninggalin cewek yang lagi butuh pertolongan. Itu namanya cowok banci, pengecut tau nggak? Lo mau kemana? Gua belum selesai ngomong. Lo kayak kemarin ya, main lari aja, pengecut. Lo tuh cowok apa banci sih? Hei, dia cowok apa banci sih? Lo gak usah melotot ya. Lo ngajak ribut. Ya terima deh dibilang pengecut. Tahu nggak lo? Sekarang nama lo tuh tong kosong lo nggak? Tong kosong nih. Sabar. Please. Kamu harus sabar.
Lu tuh. Gua nggak suka sama gengnya Reza. Mereka tuh sama kayak gengnya Jo. Bisanya cuma ngerjain orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Lo sama gua hampir sama, Riz. Kita senasib. Selalu aja diisengin sama mereka. Kalau kita nggak bersatu, mereka akan semakin neken kita. Maksud lu? Lo punya rencana buat ngebalas mereka nggak? Lo nggak punya. Lo nggak mau balas mereka? Tenang. Tenang. Gua punya sesuatu yang bisa nolong kita. Asalkan syaratnya satu, Riz. Lo mesti mengimanin benda ini melebihi Tuhan Yang Maha Esa. Astagfirullahaladzim. Lo nggak usah sebut-sebut itu. Karena cuman Chris ini yang bisa nolong kita dari orang-orang macam Reza sama gengnya. Astagfirullah, Toh. Insyaf, Toh. Hanya pada Allah kita harus menyembah. Dan hanya pada Dia kita memohon pertolongan. Mana Allah? Mana Tuhan? Allah nggak pernah nolong gue di saat gue lagi susah. Cuman Chris ini, Riz. Lo tahu siapa yang nolong gue waktu gue dikerjain anak-anak? Chris ini. Dan Chris ini udah ngebalas orang-orang yang tauin gue. Dan lo tahu, Riz, siapa yang ciptain badai kemarin? Chris ini. Anto! Udah. Mendingan sekarang lo gabung sama gua. Chris ini nggak akan hianatin lo. Dia akan ngelindungin lo. Kita bakal senang-senang. Kita balas mereka. Anto, Nesa, Rizky, satu kelompok. Lo kok sial banget sih? Bisa sekelompok sama si tong kosong itu? Minta tukeran aja, Gi. Ya ampun, mana bisa. Lagian juga anak-anak gak ada yang mau kali. Secara kejadian kemarin tuh kan pada benci sekelas sama dia. Sama Reza. Mungkin dia mau kali tuh tukeran sama lo. Jangan-jangan deh, Lea. Jangan tuh berbahaya atau gak sih? Kasihan anak orang. Aduh, kalau masih bisa sih kasihan sama Rizky. Padahal dia kan yang ngebiarin kita hampir mati kesambar petir. Lea, kalau bukan karena tugas kelompok, gue juga gak mau sekelompok sama dia. Ntar lu pulang sekolah ikut gua sama Rizky ya. Kita beli bahan-bahan buat tugas sekolah besok. Lo pikir tas nyaman? Nesa! Mobil baru, sini ikut mobil gua. Sebelum tokonya tutup. Aduh, tuh anak bikin malu aja deh, Nes. Ih, sekelompok sama dua manusia cupu itu pasti bikin pasaran turun, ya kan? Apaan sih? Udah males deh. Ya. Baru Nes, keren kan? Keren, bagus. Bagus buat dilempar. Jangan! Gila lo, bisa lecet berabe gua. Gila, Kenapa sih? Kok kayak pada nggak suka mobil gua? Bodi boleh jadul, tapi tarikannya gregetan. Terus kalau misalnya tanjakan turun lagi nggak nih? Jangankan naik turun naik diturunin, dinaikin lagi, bisa. Waduh. Oh ya, Le, lu sekalian mau gua anterin nggak? Rumah lu kan tinggal ke gang sebelah tuh. Gua kayak kesana, gua belokin dikit dulu, oke? Gue duluan deh, gue masih banyak urusan. Gue mesti ke perpus, pokoknya banyak banget deh. Lu aja duluan deh, makasih ya. Lu nggak mau ikut? Gak nyesel ya? Enggak. Nes, hati-hati DJ ya, hati-hati di jalan. Gue khawatir ntar nih owner mobil copot atau lagi di tengah jalan. Oke. Yaudah. Ya, dadah. Silakan, Nes. Gila. Mobil baru gua nih. Nes.
Tok, Nah, nanti anterin gue pulang duluan ya. beres. Soalnya gue gak enak sama bokap nyokap gue. Ntar khawatir lagi sama gue kalau gue datangnya telat. Oke. Nes, lihat nih. Gue punya Chris. Iya. Nah, Chris ini selalu bisa nolongin gue dalam keadaan apapun. Apalagi dalam bahaya. Anto, Gue jadi ngantuk nih, Tok. Bentar deh. Kalau nggak percaya, gue buktiin. Anto, pelan-pelan, Tok. Gue kan bukti sama lu berdua. Kalau Chris ini bakal nolongin kita. Anto, Tok, lu apa-apaan sih, Tok? Lu mau bukti kan? Lu nggak pernah percaya sama gue berdua. Anto. Tenang. Anto, gue serius ya, Anto ya. Lu bayain keselamatan kita, Tok. Udah, tenang, Chris. Kurangin kecepatannya Tenang, sekarang. Chris. Oke, sekarang gue rem. Chris, Nes, kok nggak bisa gue rem? Anto, lu serius dong. Serius? Gue sih nggak bisa gue rem. Rizky, tolongin dong. Aduh. Jangan bercanda dong, Tok. Lah, wahai Krisku, tolong. Kamulah Tuhanku, Krisku. Wahai Krisku, tolong. Anto, Chris, Rizky, tolong dong. Chris. Aduh, Anto, berhenti, Anto. Aduh, Nes. Gimana nih? Gue juga nggak tahu. Chris. Tolong! Chris! Nes! Ah! Terima kasih ya. Sekali lagi saya berhutang nyawa padamu. tenang aja. Temanku. Teman kamu udah saya selamatin lebih dulu. Sekarang dia ada di tempat yang aman. Jangan khawatir ya. Terima kasih Gatot Kaca. Kamu udah nolongin saya sama teman saya. Bukan Chris itu yang nolongin saya. Terima kasih Gatot. Makasih ya. Berterima kasihlah pada Allah. Karena dia tidak pernah melupakan dan akan selalu melindungi umat ciptaannya. Dan hanya padanya lah kita harus dan bisa meminta pertolongan. Wahai penguasa kegelapan, datanglah, bersekutulah denganku untuk menghancurkan Gatot Kaca demi kekuasaan abadi.
dalam tubuh siapa Dajjal bersembunyi? Aku harus menemukan dan menghentikannya sebelum lebih banyak lagi jiwa-jiwa tak berdosa diperdayai oleh Dajjal. Allahu Akbar! Wah! Wah! Wah, panas! Panas! Wah! 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 Kurang ajar! Ini pasti ulas kaca. Lihat saja! Aku pasti akan bantu kamu! Wah! Wah! Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maksud kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk membicarakan secara bersama jalan keluar bagi anak-anak kita. Karena terakhir-terakhir ini sering terjadi kecelakaan ataupun kejadian-kejadian yang tidak terduga sehingga membahayakan anak-anak kita. Saya keberatan. Saya orang tua Reza. Saya merasa keberatan kalau Bapak Kepala Sekolah membebankan hal itu juga kepada kami. Maksud Bapak apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin Anda semua pasti setuju dengan pendapat saya. Kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah ini bukan hanya untuk mendapat pendidikan yang bermutu baik dan wawasan pengetahuan yang luas. Tapi kita juga ingin anak-anak kita terjamin keselamatannya selama belajar di sini. Kalau sekolah ini tidak bisa menjamin keselamatan anak-anak kita selama mereka belajar, bukankah lebih baik kita pindahkan mereka ke sekolah lain yang lebih bisa menjamin keselamatan mereka? Bapak Kepala Sekolah, kalau Anda beserta staf Anda tidak bisa menjamin keamanan di sekolah ini, kami akan minta Dewan Sekolah untuk memecat Anda. Atau kami akan memindahkan anak-anak kami ke sekolah yang lain. Kepala sekolah yang terhormat, aku akan membuatmu dan semua orang di sekolah ini akan menjadi penyembahku.
Andaikan gak ada hujan, patung seberat ini bisa jatuh. Untung nggak kenapa-napa. Coba misalkan sampai dia ketiban patung itu. Bisa lewat tuh. Men, kayaknya ada yang aneh deh sama sekolah ini. Lo lihat kan, tiap hari ada aja kejadian aneh. Jangan-jangan sekolah ini dikutuk. Lo nakut-nakutin aja. Lo, gue bukan nakutin. Daripada sial mulu, mendingan diruat. Biasanya sih kalau udah diruat, nggak sial lagi. Jadi kamu ke sini untuk memintaku mengadakan ritual ruat di sekolah yang kamu pimpin? Iya, Mbak Dukun. Saya dengar Anda dukun yang paling manjur. Saya minta semua kesialan saya hilang. Baiklah. Besok saya akan datang ke sekolah itu dan akan melakukan ruat di sana. Terima kasih. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu, Mbah saya tunggu kedatangannya. Baik. Saya mau permisi dulu, Mbah. Tuan, saya sudah melakukan semua perintah Tuan. Besok saya akan ke sekolah. Beri saya petunjuk apa yang harus saya lakukan, Tuan. Bagus. Aku akan membantumu, muridku. Aku akan menekan seorang murid untuk membantu rencana kita. Setelah itu, kau selamatkan dia. Begitu kepala sekolah mempercayamu karena kamu menolongnya, perintahkan dia untuk menyembah Dajjal. Baik, Tuan. Pasti dia libat. Mbah bisa memperhatikan keadaan sekolah saya, Mbah. Lihat, gadis yang di sana itu. Dia gadis paling populer di sekolah. Namanya Nessa. Aku akan mencelakainya. Riz, ada asap, Riz. Asap apaan ya? Aneh banget. Aneh sekali asap ini. Aku harus berhati-hati. Lagi-lagi ada murid yang kena kutuk. Apa, Mbah? Kena kutuk? Ya, kita harus segera melakukan upacara ruat sebelum malapetaka menimpa murid-murid. Riz, kemana tuh anak? Kayak setan langsung hilang aja. Baik, Mbah. Nessa!
Ya Allah, Nessa, aku harus menyelamatkan Nessa. Rizky. Lu dari mana aja, Riz? Hah? Lu tadi ngelihat ada cahaya nggak? Iya, cahaya. Cahayanya terang banget sampai gue sangka mata gue buta gitu. Sampai gue kayak buta saat. Gue kayak hampir nggak bisa ngelihat, Riz. Cahaya. Lu nggak ngelihat? Hah? Ah, tanya kayak orang bego. Telepon ambulans. Ayo dong, jangan diem aja dong. Riz, Riz. Nessa, Riz. Jangan diem aja. Satu korban sudah jatuh. Jadi kita harus secepatnya melakukan rencana kita. Bapak harus segera menghentikan bencana ini. Atau akan ada lagi korban-korban yang lain. Sekolahan ini sudah dikutuk oleh roh jahat. Bencana demi bencana terjadi. Wahai kabut neraka, datanglah, himpunlah kekuatanmu, subui tempat ini. Jangan sampai ada satu pun yang lolos dari belitamu. Pasti dia libat. Wahai kabut neraka, pergilah, laksanakan tugasmu. Jangan sampai ada satu anak pun yang lolos. Keluarlah! Keluarlah kau, Gatot Kaca! Dimanapun kau berada. Kali ini, aku pasti bisa menghancurkanmu. Tok, bangun, Tok. Asap itu beracun. Aku harus cepat-cepat berubah menjadi Gatot Kaca.
yang baik.